Selamat berjumpa kembali dalam program Sapaan Gembala GKI. Perkenalkan, saya Budi Mulyono Reksosusilo, emeritus dari Penggembalaan di GKI Ambarawa dan kini melayani sebagai Kepala Asrama di STT Saat Malang. Sebentar bersama-sama kita akan merefleksikan diri dalam tema Kasih yang tak berujung, Endless Love. Sebelumnya kita akan bersatu dalam doa. Ya Tuhan, biar Engkau menginspirasi memberikan kepada kami pengertian akan perenungan ini. Demi nama Kristus Yesus, Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, jika kita masih ingat film Endless Love yang diangkat dari novel karya Scott Spencer tahun 1979 itu, inti ceritanya mengisahkan bahayanya cinta yang obsesif. Dimulai dari kisah dua remaja yang sedang jatuh cinta, hingga terbakarnya nafsu, rumahnya, marahnya, hingga penjara menjadi langganannya. Dan tentu kita ingat lagu tema karya Lionel Richie, Endless Love. Kira-kira begini terjemahannya. Cintaku, hanya ada kamu dalam hidupku, satu-satunya hal yang benar. Cinta pertamaku, kamu adalah setiap nafas yang kuambil. Kamu adalah setiap langkah yang kubuat. Dengan dirimu aku ingin berbagi semua cintaku padamu. Tidak ada orang lain yang akan melakukannya. Dan matamu, oh matamu, mereka memberitahuku betapa kamu peduli. Oh ya, kamu akan selalu, cintaku yang tak akan pernah berakhir. Dua hati berdetak menjadi satu. Hidup kita baru saja dimulai dan selamanya. Betapa sentimental dan indahnya pernyataan sejoli itu. Andai kata suasana hati yang berlimpah kasih sayang semacam ini bisa konsisten dirasakan oleh semua anggota keluarga. Wow, betapa indahnya dunia ini ibarat sorga. Tapi kenyataannya sangat jauh berbeda, bukan? Seringkali kepahitan menjadi rumah persembunyian jiwa yang terkungkung. Dan akibatnya bisa macam-macam. Dan cenderung aneh-aneh. Mulai dari curigaan hingga jiwa penipu. Jiwa yang tertekan semacam inilah yang sempat dirasakan penulis Mazmur 42. Yang dengan jujur dia berretorika, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan gelisah di dalam diriku, berharaplah kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Satu optimisme baru kembali dibangun di atas kebenaran yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang yang beriman, yaitu di atas pengharapan bersama Allah. Dan Tuhan akan memerintahkan hesetnya untuk mengiringi kita. Heset adalah sifat cinta dan kesetiaan Allah yang mengilhami perilaku kita untuk menyayangi dan berbelas kasihan kepada orang lain. Dengan kata lain, Allah mengaruniai kita dengan kasih yang berlimpah supaya kita memiliki kemampuan untuk mengasihi. Heset bukan soal emosi belaka, tetapi energi untuk bertindak. Coba bayangkan bagaimana perasaan Winston Churchill pada waktu dia menerima surat dari papahnya. Belasan kali selama masih tinggal di asrama sekolah Harrow, ia menulis surat tanpa pernah dibalas ayahnya. Kini setelah dia diterima di sekolah militer kavaleri, barulah papahnya menulis surat. Kira-kira begini isinya. Ada dua respon untuk seseorang lulus ujian. Satu dipuji, satu sebaliknya. Dan kamu telah memilih cara kedua untuk kesuksesanmu itu. Kamu gagal masuk infanteri, membuktikan bahwa kerjamu memang buruk. Belum pernah aku menerima laporan yang bagus tentang perilakumu dari tutor manapun. Kamu selalu di deretan paling belakang dalam kelasmu. Kamu cuma bisa di kavaleri. Jangan pernah berpikir bahwa aku akan berupaya menulis surat panjang kepadamu kelak setiap kali kamu gagal seperti sekarang. Aku tidak akan memberikan perhatian sedikit pun tentang pencapaianmu. Tanggung jawabku untukmu sudah selesai. Aku akan meninggalkanmu sendirian. Hidupmu tidak berguna, hidupmu percuma, payah, tidak bahagia. Kamu harus menanggung semua kesalahan atas kemalangan seperti itu. Tertanda, Ayah yang penuh kasih sayang, Randolph Churchill. Saudara, bagaimana kira-kira reaksi Winston Churchill? Akankah dia menjadi ayah yang penuh kasih kepada kelima anaknya? Kita tahu bahwa 3 anaknya yang pertama kawin cerai. Anak keempat meninggal akibat sepsis. Dan hanya putri terakhirnya yang pernikahannya sampai maut meninggal memisahkan mereka. Bisa terbayang bagaimana beratnya kehidupan hati Churchill dan keluarganya. Hanya dengan kembali kepada Tuhan yang menyediakan hesetnya itulah
kita akan dinormalkan kembali ke situasi yang semestinya. Ada garansi yang pasti yang dinyatakan Tuhan melalui surat Paulus di 1 Korintus 13:13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Untuk kesekian kalinya Allah ingin meyakinkan bahwa kasih sama seperti natur dirinya, timeless. Tak bisa berakhir, terus-menerus, ada tanpa batas, unlimited. Tuhan membuka kesempatan bagi kita untuk meminta kepadanya, bagi yang kekurangan hikmat, untuk apapun yang dibutuhkannya, supaya dia memintanya, termasuk kekurangan kasih. Jadi sekarang apalagi masalahnya? Tidak tahu cara memulai kasih? Sekali lagi, sesuai naturnya, kasih berasal dari Allah. Dengan begitu, cara utama kembali kepada Allah adalah jalan keluar untuk mendapatkan kasih itu. Karena tanpa kembali kepada Allah, maka kasih itu hanya jadi pengetahuan. Mari kita kembali kepada Allah, Dia yang mengaruniakan kasih setia, hesetnya, supaya kita mampu mengasihi dan menyayangi orang-orang di sekitar kita, orang lain dan keluarga kita, tanpa batas. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami berupaya sendiri pasti gagal. Tapi ketika kami kembali kepadamu, maka heset kasih setia itu akan menyertai setiap kami, supaya kami sanggup mengasihi tanpa batas. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat menjalani kehidupan bersama dengan Allah yang akan terus-menerus melimpahkan hesetnya, kasih tanpa batas.